Kisah mantan TKW asal Madura yang sukses bangun rumah mewah senilai 2 miliar. Pekerjaan seorang tenaga kerja wanita untuk memperbaiki ekonomi ke luar negeri, termasuk Malaysia, merupakan keputusan besar. Belum lagi seorang TKW harus rela berjauhan mengintip rumah mewah pelawak Eko Patrio yang harganya mencapai 150 miliar. Sebagai pelawak terkenal di Indonesia, Eko Patrio kini sukses juga dalam bidang politiknya. Namun diketahui bahwa Eko Patrio juga memiliki sebuah... Guys, aku pingin masyarakat Indonesia bisa maju semua. Dan demi keinginan ini, aku harus membahas hal yang agak pahit. Mohon maaf, minta izin ya. Kali ini aku membahas hal pahit yang mungkin kamu gak suka, yang mungkin menyinggung kalian. Tapi ini harus dibahas kalau kita memang mau, bukan negara Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia maju. Oke? Apa itu kenyataannya? Atau topik pahitnya? Topik pahitnya adalah kenyataan bahwa mayoritas orang Indonesia bodoh, low IQ. Ini bukan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di video Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Farhan. Di video kali ini, Mas Farhan akan mengereaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan maupun di IG Mas Farhan. Kali ini Mas Farhan tidak mau ngereaction si Ape Cindo ya para sahabat dan teman-teman. Memang sudah banyak yang sudah ngetek-ngetek, tapi Mas Farhan males lah nak ngebahas itu lagi para sahabat dan teman-teman. Terlalu bosan lah. Hari-hari ya itu selalu membahas ini itu lah si itulah masalah pening lah macam kayak menyibuk negara orang. Di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di IG Mas Farhan maupun di TikTok Mas Farhan ya para sahabat dan teman-teman. Di video kali ini ada seorang bukan Ape lah, kok Ape terus sih? Karena gara-gara selalu buat Ape ini, selalu ngebantah ocehan Ape, selalu untuk mengucapkan kata-kata itu selalu Ape itu terus para sahabat dan teman-teman. Dan di sini ada sebuah video seorang Chinese Cindo yang membuat video kenapa sih Indonesia itu dikatakan IQ 78 para sahabat dan teman-teman. Gak ada maju-majunya. Sampai kapan gitu kan? Nah, di dalam video ini dikatakan oleh si abang ini, mungkin si abang ini seorang pembisnis dan juga seorang yang memberi Bitcoin juga dan seorang pembisnis lah seperti trading macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini video ini Mas Farhan cuma meluruskan ya, mana tahu yang tak tahu boleh tahu dalam menengok video ini. Dan di sini mengatakan Indonesia itu memang kaya raya, mempunyai penghasilan laut yang dari hasil seafood kita yang meluap limpah, melimpah banyak para sahabat dan teman-teman. Dan juga kelapa sawit kita juga banyak para sahabat dan teman-teman. Dan batu bara kita juga banyak. Dan juga pasir-pasir kita 24 jam tidak ada henti-hentinya di sungai untuk mengangkut pasir-pasir dan juga batu bara. Tapi kenapa para sahabat dan teman-teman? Jadi pertanyaannya di situ, kenapa di Indonesia itu masih marak dan masih banyak angka kemiskinan dan angka kurangnya orang yang kurang mampu para sahabat dan teman-teman. Ada apa di situ? Dan memang ada sih sebagian orang yang memang kaya-kaya, tapi mereka itu bisa dikatakan itu cuma dari 3% lah, dari 3% yang memang kaya-kaya dan seperti keturunan artis para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga ya Mas Farhan ada sebuah video yang dikatakan jangan menyepelekan para TKW TKI yang bekerja dekat luar negeri, terutama yang di Malaysia. Dan di sini juga ada buktinya juga, dan hampir ya ini rumahnya setara dengan rumahnya artis para sahabat dan teman-teman. Dan di sini akan Mas Farhan ulas di dalam video ini dalam 3 kategori para sahabat dan teman-teman. Dan kenapa juga di Indonesia itu dibilangnya masih kemiskinan, angka kemiskinan masih sangat tinggi, sedangkan hasil
dari kekayaan kita itu dari laut dan juga dari bumi seperti sawit dan juga batu bara, kita sudah ada semuanya. Dari emas kita semuanya ada. Tetapi masyarakat tidak bisa menikmati dengan adanya subsidi dan juga hutang-hutang kita masih banyak para sahabat dan teman-teman. Dan di sini Mas Farhan akan ulas dan juga TKI-TKW yang sukses yang berada di Malaysia para sahabat dan teman-teman. Mungkin para sahabat dan teman-teman penasaran seperti apa videonya, kita simak sama-sama. Let's go. Kisah mantan TKW asal Madura yang sukses bangun rumah mewah senilai 2 miliar. Pekerjaan seorang tenaga kerja wanita untuk memperbaiki ekonomi ke luar negeri, termasuk Malaysia, merupakan keputusan besar. Belum lagi seorang TKW harus rela berjauhan dengan keluarga untuk mencari cuan ke Malaysia. Kisah sukses seorang TKW yang berhasil membangun rumah bak istana langsung membuat banyak orang penasaran. Sosok yang berhasil menjadi TKW yang sukses adalah wanita asal Madura bernama Ibu Khotimah. Ibu Khotimah pun menceritakan kesuksesan yang mampu meraup penghasilan hingga lebih dari 2 miliar rupiah setelah bekerja di negara seberang. Tak ingin disebut hasil instan, Khotimah menceritakan bahwa ada perjuangan panjang yang dilakukan hingga mampu membangun istananya. Khotimah pun harus menghabiskan waktu selama bertahun-tahun sebagai pekerja di negara orang. Tentu saja pembangunan rumah megah tersebut bukan langsung dilakukan secara tunai, melainkan bertahap sesuai pendapatannya. Rumah Khotimah sendiri terdiri dari 2 lantai dengan 10 kamar tidur yang ada di masing-masing lantai. Secara sekilas melihat rumah wanita ini bagaikan istana karena kemegahan yang dipancarkan. Proses pembangunannya membutuhkan waktu beberapa tahun dan banyak menghabiskan biaya hingga 2 miliar. Sementara itu, suami Khotimah juga rupanya menjadi pekerja yang mengadu nasib ke Malaysia. Tidak heran jika pasangan suami istri ini berhasil membangun rumah megah karena jerih payahnya. Untuk rumahnya sendiri diambil dari gaya rumah mewah Malaysia yang dikerjakan oleh mantan pekerja di negara tersebut. Sementara untuk pendidikannya, mantan TKW dari Malaysia ini mengaku tidak lulus SD karena memutuskan untuk menikah. Kisah wanita ini tentunya mengajarkan bahwa tidak selamanya pendidikan menjadi tolak ukur kesuksesan. Kerja keras yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini hingga negara seberang justru membuat mereka memiliki istana mewah. Mengintip rumah mewah pelawak Eko Patrio yang harganya mencapai 150 miliar. Sebagai pelawak terkenal di Indonesia, Eko Patrio kini sukses juga dalam bidang politiknya. Namun diketahui bahwa Eko Patrio juga memiliki sebuah rumah yang mewah dan megah dengan harga mencapai 150 miliar rupiah. Pada salah satu unggahan di beberapa channel memperlihatkan bagaimana potret dari rumah Eko Patrio. Nampak dari luar rumah Eko yang sangat megah dan besar hingga diketahui bahwa ada sebuah lift untuk menghubungkan beberapa lantai yang ada di rumahnya. Pada awal masuk rumah, Eko akan disambut dengan sebuah patung besar berbentuk bola yang terlihat beberapa pahatan layaknya es di kutub utara. Meski begitu, ia mengaku bahwa patung tersebut hanyalah hiasan dan tidak ada makna apapun. Setelah itu, uniknya Eko Patrio memiliki jiwa yang sangat religius. Ia membangun sebuah musola pada awal ruangannya. Terlihat musola tersebut sangat mewah dan megah ditambah beberapa ukiran kaligrafi yang memberikan kesan Islami yang cukup kental meski musola tersebut minimalis. Ia mengatakan bahwa seharusnya musola dibuat di depan agar menjadi pengingat untuk ibadah pada umat muslim yang bertamu ke rumahnya. Tidak hanya itu, masih di ruang depan Eko juga membuat sebuah ruangan khusus untuk keluarganya berkaraoke. Pada ruangan karaoke pribadinya tersebut terlihat ada beberapa sofa yang cukup elegan ditambah piano untuk mengiringi musik saat keluarganya berkaraoke. Ruangan tersebut juga dilapisi oleh peredam suara agar suara musiknya tersebut tidak mengganggu keluar rumah. Eko Patrio juga mengajak ke ruang tengahnya. Terlihat ruang tengahnya tersebut sangat luas. Eko menempatkan beberapa sofa dan TV untuk tempat keluarganya berkumpul. Guys, aku pingin masyarakat Indonesia bisa maju semua. Dan demi keinginan ini, aku harus membahas hal yang agak pahit. Mohon maaf, minta izin ya. Kali ini aku membahas hal pahit yang mungkin kamu gak suka, yang mungkin menyinggung kalian. Tapi ini harus dibahas kalau kita memang mau, bukan negara Indonesia yang maju, masyarakat Indonesia maju. Oke? Apa itu kenyataannya? Atau topik pahitnya. Topik pahitnya adalah kenyataan bahwa mayoritas orang Indonesia bodoh, low IQ. Ini bukan opini, ini bukan apa menurut saya. Kamu Google aja average IQ orang Indonesia. Googlein aja. Angka yang muncul 78, kalau nggak salah 48. Angka terendah di seluruh Asia Tenggara. Angka paling rendah. Nah, kenapa bisa seperti begitu? Serius, ini real question. Bukan karena orang Indonesia malas, tapi harus melihat dari sisi yang lain. Harus dikontras sekarang. Kontras dengan apa? Kamu sekarang coba Google. Kan udah Google. Average IQ orang Indonesia 78. Sekarang Google daftar orang terkaya di Indonesia. Nanti keluar di Wikipedia. Very good.
Nanti keluar daftar orang terkaya di Indonesia di Wikipedia. Kamu cek kategorinya apa saja. Mereka kaya dari sumber mana? Ada yang kaya dari natural resources, ada yang kaya dari minyak, dari kelapa sawit, ada yang kaya dari macam-macam. Hampir semua, gak semua, tapi lebih dari 50% kaya dari sumber alam. Betul gak? Right? Kaya dari sumber alam. Yang artinya, apa itu modalnya? Ambil barang dari sumber alam. Ya tinggal ambil. Ambil besi dari tanah, ambil emas dari Freeport dari tanah, ambil ikan dari laut, ambil batu bara dari tanah. Gak ada inovasinya. You lihat ke daftar orang kaya-kaya di Amerika, semua inovasi sesuatu teknologi. Elon Musk, si SpaceX, Tesla, si Steve Jobs, iPhone. Semua ini teknologi, sesuatu hal yang you harus mikir, harus desain, harus ada proses yang kompleks, and then yes, you jadi kaya. Di Indonesia gak perlu kompleks, tinggal ambil dari tanah jual. Tapi hasil penjualannya masuk ke tangan hanya beberapa orang minoritas, bukan mayoritas, bukan ke masyarakat. Nah, gimana caranya bisa meneruskan itu? Pastikan orang Indonesia bodoh, betul gak? Contoh, bukan kemarin sih, beberapa tahun yang lalu. Aku ke daerah di Kalimantan, aku gak perlu sebutin persis kota yang mana. Dan aku lihat dari pesawat, tanahnya itu bolong semua. Kayak ada banyak pohon, terus bolong pasir. Di mana-mana, right? Terus di kotanya sendiri ada sungai besar. Dan di sungai besar ini 24 jam tanpa istirahat ada kapal gede-gede semua. Kayak kereta, tapi keretanya isinya kapal semua. Dan di setiap kapal tumpukan 3 gunung batu bara, right? Tumpukan 3 gunung batu bara non-stop 24 jam. Dan semua batu bara ini, semua hasil penjualan batu bara ini yang dijual kemana-mana, ke Cina, ke I don't know where exactly, tapi pastinya ke orang yang bukan Indonesia, larinya ke satu orang. Orang lokalnya tahu siapa itu orangnya. Rumahnya gede, kontrol semuanya, right? One person. How do they do that? Ya pastikan masyarakat bodoh, sehingga gak pernah mikirin bahwa kekayaan dari tanah dan sumber alam Indonesia boleh diambil cuma beberapa orang saja. Kamu lihat ke negara seperti Qatar, lihat ke negara seperti Saudi Arabia, kekayaan minyak dari negara tersebut dibagi, ya seberapa adil subjektif. Tapi lihat Ferrari dan Lamborghini di pinggir jalan umum, betul gak? Orang Arab terkenal kaya-kaya semua, betul gak? Terus kenapa orang Indonesia gak rata-rata kaya semua? Ada 300 juta jiwa. Nah, ada argumen, karena saking banyak penduduknya gak bisa bagi segitu banyak. Tapi I tell you what, setidaknya pilihannya bukan cuma UMR, susah dapat tahu tempe setiap bulan. Harusnya lebih dari itu kan? Betul gak? Dan kalau kamu terima keadaan ini, gak berubah apapun, terima bahwa kamu harus struggling, harus susah-susah hanya untuk dapat hal receh. Bukan sesuatu hal yang decent. Ya itulah yang dimaksud pastikan masyarakat bodoh. Sorry to say, ini aku bukan maksud, kalau aku bisa membahas topik ini tanpa menyinggung siapapun, aku pasti bentuk kata-katanya beda lagi. Tapi ini gak ada cara lain, aku harus omongin pahit-pahitnya. Kamu dibodohin. IQ 78 guys, paham ya? Kalau masyarakat Indonesia, bukan negara Indonesia, kalau negara Indonesia pasti maju terus. Tapi who is negara? Siapa itu negara? It's not orang UMR, I tell you that. Negara terima duit, dibagi ke siapa? Dipakai oleh siapa? Aku gak mau omongin. You harus mikir, paham ya? Justru mikir. Dan kalau you mau ada perubahan, ya ini sesuatu hal yang memang harus paksa. Gak bisa cuma memohon. Nope. Memohon tidak cukup. Aku gak bisa omongin persis apa yang harus dilakukan, karena ya itu nanti jadi problem buat saya. Tapi kamu harus sadar kalau kamu itu masyarakat Indonesia yang sekarang ini gak terima banyak. Mau hak kamu jadi beneran milik kamu, kadang-kadang memang harus maksa. Paham ya? Nah, ngomong gitu. Kalau kamu gak maksa, kalau kamu terima apa adanya, biarkan hidup jalan sesuai apa yang ditakdirkan bagi saya, something like that, ya berarti sistem ini berhasil membuat masyarakat Indonesia IQ 78 dan begitu terus sampai sumber alamnya udah habis. Contoh, Freeport emasnya lari ke siapa itu? You Google sendiri deh, aku gak mau ngomongin. Ketika emasnya udah hampir habis, oke, Indonesia silakan terima balik Freeport. Ketika batu baranya sudah habis, silakan bangun next Singapore-nya Kalimantan. Ketika ikannya udah, ya mungkin ikan masih terus-terusan deh. But you get the point. Ya, kalau kamu terima apa adanya, ya hidup kamu ya begitu aja. Apa yang harusnya jadi hak kamu di negara yang salah satu yang paling kaya secara sumber alam, paling banyak minyak, paling banyak batu bara, salah satu paling banyak seafood, makanan air laut, paling banyak kelapa sawit seluruh dunia. That's a lot of money. Where's your share? Oke? Pikirkan, and kalau mau ada perubahan harus ada take action. Kalau enggak ya udah, life goes on. IQ 78. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita ulas dan juga kita simak ya dari abang ini. Videonya kenapa kita dikatakan seperti IQ 78 para sahabat dan teman-teman, dan juga dikatakan banyaknya orang sukses dari bukan angka bisnis, dari pendapatan
dan juga dari hasil kekayaan kita itu hanya orang yang tertentu boleh menikmati hasilnya para sahabat dan teman-teman, tidak menyeluruh untuk menikmati hasil kekayaan negara kita sendiri para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga ada si Mbak TKW dan abangnya TKI juga dan suami istri ya di Madura yang juga sukses para sahabat dan teman-teman. Dan beliau memang bekerja dekat Malaysia para sahabat dan teman-teman. Dan rumahnya setara 11-12 sama artis yang ada di papan atas dekat Indonesia para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan juga ikut senang dan ikut bangga apabila menengok sebuah video di tag di TikTok Mas Farhan, ada TKW TKI yang sukses berada dekat Malaysia. Dan di sini sudah menunjukkan bahwa yang mengatakan gaji kecil-kecil dekat Malaysia itu sudah membuktikan bahwa mereka boleh bina rumah meskipun tidak belum langsung jadi macam tu para sahabat dan teman-teman, bertahap menunggu gaji, nanti buat ini buat itu, tapi sudah ada bukti nyata bahawa kerja dekat Malaysia itu boleh sukses para sahabat dan teman-teman. Dan di kampung Mas Farhan, kalau cerita dekat kampung Mas Farhan, semuanya yang bekerja dekat Malaysia ini semuanya sudah bina-bina rumah para sahabat dan teman-teman, dan tinggal tabung duit untuk pulang ke negara kita nanti untuk membuat bisnis, untuk membuat usaha macam tu para sahabat dan teman-teman. Dan pesan saya buat para sahabat dan teman-teman, selalu mengolok-olok kalau nak datang ke manapun negara, ke luar negeri, jangan sampai datang secara ilegal, terutama ke Malaysia. Jangan sampai datang secara ilegal, jangan sampai lewat belakang, lewat tongkang, jangan sampai para sahabat dan teman-teman, karena itu hanya tipuan para agen-agensi untuk mencari keuntungan, untuk mencari duit dan bayar dari belakang murah. Tapi kalian kalau datang ke Malaysia nanti bekerja, kalian akan sengsara, kalian akan jadi buronan polis dan juga buronan immigration para sahabat dan teman-teman. Maka Mas Farhan menghimbau olok-olok datanglah secara halal lewat depan, lewat agensi yang terdaftar di KBRI dan juga di immigration para sahabat dan teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, mohon dibenarkan di kolom komentar. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan tergaduh. Mas Farhan pamit diri, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.